Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari matematika, yaitu tentang perkalian di subtema 1 dan 2. Jadi, matematika di tema 2B ini terbagi menjadi ke dalam masing-masing ke dalam perkalian subtema 1 dan 2, lalu pembagian subtema 3 dan 4. Nah, jadi kalian sudah mulai memasuki perkalian. Nah, diharapkan kalian sudah mahir dalam penjumlahan dan pengurangan. Nah, karena kalian berikutnya akan naik tingkat ke matematika dasar yang lain, yaitu adalah perkalian dan pembagian. Jadi, fungsi dari penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian penting sekali di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, Ibu harapkan kalian bisa hafal perkalian 1 sampai 9 karena bukan hanya untuk belajar, tetapi untuk kehidupan sehari-hari kalian nanti itu sangat penting. Nah, matematika dasar inilah yang menjadi landasan atau pedoman kalian untuk berhitung di kemudian hari. Nah, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa buka buku kalian halaman 20. Nah, di buku kalian halaman 20 ini terdapat gambar masing-masing. Di satu tempat ini terdapat 6 botol mineral. Nah, di sini ada dua tempat, ada dua tempat. Nah, masing-masing tempat ini tempat nampan ya, kita sebut saja tampan. Terdapat 6 botol mineral. Nah, lalu bagaimana cara menuliskan perkaliannya? Nah, kan kalau kalian biasanya sudah tahu kalau misalkan penjumlahan itu semua dijumlahkan, berarti di sebelah kiri ini ada 6 botol, di sebelah sini ada 6 botol. Berarti hanya tinggal dijumlahkan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dipermudah lagi dengan cara perkalian. Bagaimana caranya? 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Nah, nanti akan ada caranya, akan Ibu tunjukkan caranya. Nah, berikutnya. Nah, di berikutnya ini bentuk perkalian dan hasilnya. Nah, ini bagaimana? Ternyata ada di masing-masing gambar terdapat 4 susu kotak. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya berarti 3. Nggak jelas ya warnanya. 3. Kenapa 3? Karena terdapat 3 kali pengulangan. 1, 2, 3. Nah, berarti yang didahulukan adalah pengulangannya itu, penjumlahannya, pengulangan angkanya. Lalu jumlah dari masing-masing susu kotaknya. Susu kotaknya jumlahnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, masing-masing ada 4 kotak ya, berarti 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Seperti itu caranya. Nah, berikutnya kalian bisa buka buku kalian halaman 29. 29, ayo berhitung. Nah, perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan.
Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan ya. Ingat ya, jadi ingat ya. Hasil perkalian dapat dihitung menggunakan penjumlahan dan perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi, perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Ini harus digarisbawahi. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Nah, kita coba perhatikan di halaman 29. Nah, ini adalah contoh berikut. 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jadi, ingat-ingat lagi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ada tiga bilangan yang dijumlahkan. Nah, jadi 3 dikali 4 ini, kalau 4 ini adalah bilangan yang dijumlahkan. Bilangan yang dijumlahkan. Sedangkan 3 ini adalah banyaknya penjumlahan. Berarti kalau 4 berarti adalah bilangan yang dijumlahkan. Berarti 4 bilangan yang dijumlahkan adalah 4. Nah, banyak penjumlahannya adalah 3 kali. Berarti yang dijumlahkan berarti angka 4 ini dijumlahkan sebanyak 3 kali. Begini, seperti itu. Ayo kita coba kerjakan. Masih di halaman 29, masih penjelasannya. Contohnya adalah 5 dikali 2, berarti ini adalah bilangan yang dijumlahkan. 2 adalah bilangan yang dijumlahkan. Nah, ini sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali berarti dijumlahkannya. Berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, kalau 2 kali 5 berarti 5-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Ini 2 dikali 5 sama dengan 5-nya dijumlahkan sebanyak 2 kali. Ya, kita ke contoh ya. Coba hitunglah hasil perkalian berikut. Nah, berarti 4 dikali 3 berarti 3 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. 3, 1, 2, 3, dan 4. 3 ditambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. Nah, berikutnya lagi. 5 dikali 6. Berarti angka 6 ini dijumlahkan sebanyak 5 kali. Berarti 6 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Berapa? Berarti 30. Nah, seperti itu. Jadi, dasar dari perkalian adalah penjumlahan berulang. 5 dikali 6 berarti angka 6 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Seperti itu ya. Ini dasarnya. Iya, berikutnya. Nah, buka lagi halaman 35. Jadi, sebenarnya itu, kalau matematika itu, kalau perkalian tidak bisa dipahami, tetapi harus dihafalkan. Karena nanti kalian akan menghitung ribuan, ratusan dikali ratusan, ribuan dikali puluhan, seperti itu. Nah, maka dari itu, dasarnya harus bagus dulu, insya Allah kedepannya bagus. Jadi nanti mungkin ibu nanti akan meminta kalian untuk menghafalkan perkalian, misalkan dari perkalian 1, lalu perkalian 2, nanti disetorkan via voice note seperti itu. Lalu buka halaman 34 dan 35, ayo berhitung. Ketika bermain di rumah Mary, Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary. Di setiap pot ada 4 bunga. Perhatikan baik-baik. Deli melihat ada 5 pot bunga di rumah Mary. Di setiap pot ada 4 bunga. Deli ingin tahu berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu. Bisakah kamu membantu Deli
Baiklah. Nah, tadi diceritakan bahwa ada 5 pot bunga. Ada 5 pot bunga. Nah, di setiap pot bunga ini terdapat masing-masing 4 bunga. Ya, berarti jumlah seluruh bunganya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4, ya kan? Nah, berarti 4-nya ini dijumlahkan sebanyak 5 kali. Berarti 5 dikali 4 sama dengan 2 sama dengan 20. Seperti itu ya. Nah, sekarang perhatikan cerita berikutnya di halaman masih di halaman yang sama. Sekarang perhatikan cerita berikut ini. Ibu Lani menyiapkan makanan untuk Nina dan Lani. Ibu menyiapkan 3 piring kue. 1 piring berisi 5 kue. Jadi ibu menyiapkan 3 piring. Nah, ada 3 piring kue. Lalu masing-masing kue ini, di masing-masing kue terdapat 5 kue. Salah. Di masing-masing piring terdapat 5 kue. Ada 3 piring, di masing-masing piring terdapat 5 kue. Ya, berarti di sini ada 5 kue, di sini ada 5 kue, juga di sini ada 5 kue. Berarti bagaimana perkaliannya? Berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti 5-nya ini dijumlahkan sebanyak 3 kali. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan berapa? 15. Seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi. Ibu juga menyiapkan 2 nampan air mineral. 1 nampan berisi 6 air mineral. Berarti kayak tadi ya, 2 nampan air mineral. Nih, ada air mineral di 2 tampan, di 2 nampan. Nah, berarti banyak air mineral adalah, ingat, di sini masing-masing ada 6, di sini masing-masing ada 6 ya. Di sini ada 6, di sini juga ada 6. Nah, berarti yang dilakukan penjumlahan yang mana? Berarti 6 dijumlahkan sebanyak berapa kali? 6 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Lalu angka yang dijumlahkan adalah angka 6. Berarti jadinya 2 dikali 6 adalah 12. Ya, begitu ya. Lalu kita latihan. 6 ditambah 6. 6 ditambah 6 ditambah 6. Banyak 6-nya. Nah, coba kita lihat. Lebih mudahnya angka apa yang dijumlahkan? Angka yang dijumlahkan terlebih dahulu. Angka yang dijumlahkan adalah angka 6. Berapa kali angka 6 dijumlahkan? Angka 6 dijumlahkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Berarti angka 6 dijumlahkan sebanyak 6 kali. Jadi 6 dikali 6 sama dengan 36. Berikutnya, 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9. Angka yang dijumlahkan, angka berapa? Angka yang dijumlahkan adalah angka 9. Lalu berapa kali angka 9 tersebut dijumlahkan? Angka 9 ini dijumlahkan sebanyak 4 kali. Berarti 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, kalian bingung kenapa kok Bu Rara tahu? Kok Bu Rara bisa tahu ya? 6 dikali 6 36, 4 dikali 9 36. Nah, itu berdasarkan hafalan. Kalau tidak dihafalkan tidak akan bisa perkalian. Seperti itu. Dulu zamannya Ibu itu harus sekali menghafalkan perkalian. Ya, apalagi nanti kalian yang di bidang eksak. Lanjut, misalkan suatu saat nanti kalian dewasa di bidang eksak. Di eksak itu di bidang hitung-hitungan. Nah, itu kalian harus menguasai matematika dasar seperti ini. Ya, berikutnya adalah halaman 43. Di halaman 43 ini
perkalian adalah penjumlahan berulang bilangan yang sama, ya kan? Sudah itu ya, sudah diulang lagi ya. Nah di sini misalnya ada dua nampan kan ya. Di sini ada dua nampan. Nah, masing-masing nampan terdiri dari 4 gelas sirup. Masing-masing nampan terdiri dari 4 gelas sirup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 gelas sirup. Berarti banyak gelas sirup seluruhnya adalah 2 dikali 4. 2 itu adalah berarti bilangan 4 itu ditambahkan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Ya ini hanyalah penjabarannya ya. Lalu ternyata Mary meletakkan lagi 1 gelas ke setiap nampan. Nah, jadi ditambahin 1 lagi nih. Jadi di masing-masing nampan ada 5. Nah, banyak gelas sirup sekarang adalah 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Halaman berikutnya. Ya, perhatikan bentuk perkalian dengan bilangan 2 berikut. Bilangan 2 berikut ya. Tadi 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Maksudnya apa? Maksudnya perkalian suatu bilangan dengan nilai 2 berarti artinya menjumlahkan bilangan itu sendiri. Hasil perkalian dengan 2 bisa didapat dari penjumlahan ganda. Jadi, setiap yang dikalikan 2 berarti menjumlahkan bilangan dengan bilangan itu sendiri. Memang perkalian konsepnya itu kan menjumlahkan bilangan dengan bilangan itu sendiri sebanyak 2 kali penjumlahan. Sebanyak 2 penjumlahan. Seperti ini. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Nah, perhatikan kembali gelas sirup berikut. Ternyata yang lain 3 sudah habis dan 1 masih terisi penuh. 1 gelas masih terisi penuh. Misalkan setiap nampan tinggal 1 gelas. Setiap nampan tinggal 1 gelas. Kan ada 2 nampan kan ya. Setiap nampan hanya tertinggal 1 gelas. Maka sirup yang masih sisa adalah sebagai berikut. Berarti 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, jadi perhatikan perkalian dengan bilangan 1 berikut. Jadi, semua yang dikalikan 1, seperti 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti kan bilangan 1 ini ditambahkan sebanyak 2 kali. 3 dikali 1 sama dengan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Ternyata semua perkalian dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti perkalian 2 dengan 1 menghasilkan 2. Berarti menghasilkan perkalian 2 itu sendiri. Nah, kesimpulannya berarti adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan 1 adalah bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana jika suatu bilangan dikalikan dengan 0? Perhatikan uraian berikut. 1 dikali 0 sama dengan 0. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0. Karena 0 ditambahkan sebanyak 2 kali, berarti sama dengan 0. 3 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya hasil perkalian suatu bilangan dengan 0 adalah 0. Begitu ya.
Nah, berikutnya halaman 49. Di halaman 49 ini merupakan tabel perkalian. Nah, tapi kalian harus menghafalkan kalau bisa. Menghafalkan, tidak bisa terpaku pada tabel perkalian. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Cara membacanya, misalkan kita mencari hasil dari 3 dikali 7. 3 dikali 7 berarti 3 dikali 7. Angka pertama ini merupakan baris. Angka pertama merupakan baris. Angka pertama merupakan baris, sedangkan angka ketujuh merupakan kolom. Angka kedua merupakan kolom. Berarti hasil dari 3 dikali 7 kita cari. 3. Oh, 3 di sini. Lalu kolom ke-7. 7 di sini. Berarti 3 dikali 7. Ini 3. 3 berarti barisnya baris ke sini. 7 kolom ke berapa? Oh, berarti hasilnya adalah 21. Berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. 21 seperti itu. Nah, jadi kalian harus itu gitu caranya, tapi sebenarnya lebih baik dihafal. Nah, di sini contohnya ya, halaman 49. Nah, ini 16. Nah, coba kita lihat lagi, ini 16. Jadi, maksud dari tabel ini adalah salah urutan ya. Nah, 16. Jadi, perkalian berapa, perkalian angka dengan angka berapa yang menghasilkan hasil angka 16. Nah, coba kita lihat di tabel. Angka 16, kita lihat. Angka 16 ada di sini. Lalu angka 16 ada di sini. Ada di mana lagi angka 16 ya? Angka 16 ternyata ada di sini. Kita butuh 4. Satu lagi angka 16 ada di... Ayo, ada di... Nah, coba kita lihat. Angka 16 tadi, kalian bisa lihat di 16, berarti 2 dikali 8, ada 16. 4 dikali 4 sama dengan 16. 8 dikali 2 sama dengan 16. Dan tadi kaidah yang tadi, yang dikalikan angka 1, maka hasilnya akan angka itu sendiri. Berarti 16 dikali 1 sama dengan 16. Berarti ini berapa tadi? 2 dikali 8 sama dengan 16. 4 dikali 4 sama dengan 16. Ini berdasarkan tabel ya. Lalu 8 dikalikan 2 sama dengan 16. Lalu 16 dikali 1 sama dengan 16. Paham ya? Nah, untuk yang lainnya nanti coba dijadikan latihan. Yang sisanya 12 dan 20 kalian kerjakan. Nah, berikutnya di halaman 57. Nah, Nina ini membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat. Dan masing-masing kotak ini terdiri dari 12 donat. Nah, banyak donat seluruhnya adalah 2 dikali 12 sama dengan 24. Nah, di toko pun donat bisa dikemas dalam kotak kecil. Satu kotak kecil berisi 6 donat. Berarti jadinya seperti ini kan? Karena kalau yang besar ini isinya ada 12, sedangkan kotak kecil ini isinya ada 6 donat. Maka banyak donat seluruhnya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24.
Perhatikan bahwa 24 merupakan hasil kali dari 2 dikali 12 dan 4 dikali 6. Nah, suatu bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Berikut beberapa perkalian dengan hasil 24. Nah, ini ya, tadi 1 dikali 24 sama dengan 24. 2 dikali 12 sama dengan 24. 3 dikali 8 sama dengan 24. 4 dikali 6 sama dengan 24. Nah, sekarang tuliskan berapa perkalian dengan hasil berikut. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, coba kita lihat. Kita ingin mencari 30, berarti kita harus lihat baris ketiga. Baris pertama tidak ada angka 30, baris kedua tidak ada, baris ketiga ada 30 di sini. 30 merupakan perkalian hasil dari 3 dengan 10. Lalu berikutnya, baris keempat tidak ada, baris kelima ada 30. 30 merupakan perkalian dari 5 dan 6. Berikutnya ada lagi 30 di sini, merupakan perkalian 6 dengan 5. Lalu berikutnya 30. Ya, sudah ya, sudah 3 ya, berarti tadi 1 dikali 30 sama dengan, oh, kalau ini lakukan dengan cara pengelompokan ya, Nak, bukan dengan ini dengan cara pengelompokan. Berarti kalau dengan cara pengelompokan berarti ya ini harus berurutan. Berarti harus dengan cara berurutan. Berarti 30 sama dengan 1 dikali 30. Berarti di sini adalah 2 dikali 15. Berikutnya, berarti 3 dikali 10. 4 ada nggak perkaliannya hasilnya 30? Tidak ada, berarti di sini langsung ke 5 dikali 6. Seperti itu ya. Paham nggak ya kalian kira-kira? Jadi, perkalian itu berarti dikelompokkan. Berarti ini, oh maksudnya dikelompokkan jadi gini. Kalau 15, 2 dikali 15 berarti donatnya masing-masing dikelompokkan menjadi seperti ini. Di sini ada 15, di sini ada 15, dijadikan 2. Lalu kalau misalkan dijadikan 3 berarti 10, 10. 10, 10 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kalau dijadikan dibagi 3, donat ini dibagi 3, maka dijadikan masing-masing 10, 10. Kalau dijadikan 5 berarti dikelompokkan 5 berarti donat ini masing-masing jadi 6. Ya, seperti itu ya, semoga kalian mengerti ya. Sebenarnya lebih enak diajarkan langsung. Tapi qadarullah ya. Ya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kalian ya dalam memahami pelajaran ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.